Prabowo tuh presiden boneka Jokowi. Sampai hari ini Kan kabinet aja orang Jokowi nih semuanya. Iya. Kayaknya negara ini Jokowi banget nih. Tapi sampai Prabowo hari ini gue masih melihat dalam hal ini gue cukup iba sih sama Prabowo Subianto ya. Karena contoh tadi peringatan darurat. Ini kan isu soal Kaisang maju, yang mau siapa ya Jokowi. PPN 12% yang nyelesain siapa ya Jokowi gitu. Jadi banyak hal yang Prabowo tuh jadi kena dampaknya aja. Nah makanya agak wajar kalau Prabowo baru-baru ini bicara soal, ini paling mengecewakan sih, soal sawit sih. Bagaimana dia deforestasi. dia, maksudnya ada rencana pemerintah ini pengen menggusur hutan sebesar 2 kali Pulau Jawa. Gitu. Di Papua. Salah satu di Papua gitu, dengan mengganti dengan industri sawit. Dan sempat gue baca di opini-opini yang beredar ya, ada yang bilang Prabowo ini seperti hidup dengan kepala tahun 70 atau 90-an. Kemenangan Prabowo tuh masih bisa gue terima lah bro, tapi kalau kemenangan Gibran ini gue masih belum bisa terima. Jadi gue ada Kenapa lu nggak terima gitu loh? Ya welcome back di Retorika Show ini kita kedatangan seorang pembenci Jokowi. Pembenci kekuasaan. Pembenci kekuasaan. Cinta justru. Tapi gue lihat kebencian lo terhadap Prabowo itu tidak sebesar terhadap Jokowi ya. Gue merasakan itu loh. Setuju gak lo? Karena baru menjabat berapa bulan kan. Iya. Perlu kita beri kesempatan. Oh gitu. Dan damage-nya tuh yang dilakuin oleh Pak Presiden sekarang ini kebanyakan karena damage yang diberikan oleh Jokowi. Itu kenapa memang vibes yang gue rasakan di TikTok lu tuh beda ya sebenarnya ya. Terus gimana kado tahun baru lo? Pak Ade dapat penghargaan dari dunia internasional. Oh si Irpi ya? Apa OSIS Irpi? OSIS RP ya? OSIS RP. Itu pasti anak abah itu. Itu pasti anak abah? Kaum sakit hati itu. Ngerti PSI ngomong gitu soalnya. Sempat katanya ada? kaum sakit hati. Ada statementnya. Ya sebenarnya kalau ngomongin soal Jokowi masuk top 5 ya, presiden paling korup di dunia, harus kita lihat sebagai mata yang melihat Jokowi itu sebagai nabi, sebagai kebaikan, ya itu cuman chamber projonya aja. Tapi masyarakat kebanyakan dan masyarakat dunia ya melihat dia sebagai presiden korup. Enggak juga lah, enggak cuma projo. Gue liat TikTok masih banyak yang belain Jokowi kok. Oh gitu ya? Iya, bukan projo doang, mereka rakyat biasa kok. Dan itu fakta juga sih, bahwa banyak masyarakat biasa yang melihat, masih cinta. Melihat Jokowi mungkin karena keluguannya, kelusuhannya, kerakyatannya. Ya itulah kenapa Jokowi tuh, gue sebagai alumni FISIP tuh melihat Jokowi perlu jadi dosen personal branding politician ya. Karena dia sarkas banget kalau beliau ini ya. Tapi itu serius sih. guru besar Doktor ya. malah. Guru besar malah. Itu causa memang. gitu. Dan Gibran pun gue lihat juga handal sih, juga cerdas itu dalam Tahu cara mainnya. Ya. dalam cara main seperti itu. Yes. Lo gimana Bel? Enggak, gue ngelihat kalian ini kenapa jadi benci banget sama Pak Gue Jokowi. enggak. Gue mah host. Gue mah host. Perlu diseimbangan ya pertanyaannya. Iya, gue menjaga keseimbangan. Gini, lo kan penyuka Jokowi, ini pembenci. Gue orang netral aja. Gue pernah coblos Jokowi 2012. Gue pernah coblos. Nah, Ini nggak pernah coblos. nggak pernah. Ya, gue pernah coblos. Gue netral aja. Nah, gue juga netral. Tapi gue mau pertanyaan untuk dia ini adalah, kalau Pak Prabowo karena lu bilang masih baru ya, tapi kurangnya udah ada muncul menurut lo? Udah ada. Kita ini kan memilih Prabowo Subianto salah satunya ya adalah karena ketegasan dia punya. Terlepas dia pernah campaign dengan gemoy dan joget-joget. Emang lo milih? Ya pada akhirnya dia presiden kita. Oke. Final and binding kalau Kemarin kata MK. masih ini kan, alah joget-joget aja. Sekarang udah bagus nih statementnya. Iya, karena udah itu sebelum MK kita itu ya, nggak salah ya. Sekarang kita sudah ada di fase bahwa ya Prabowo Subianto sudah dilantik. Kita boleh mengkritik Prabowo sebagai presiden, tapi kepresidenan itu ya memang harus kita hormati gitu. Bahwa dia telah diresmikan sebagai kepresidenan yang harus dihormati. Apa yang menjadi kekurangan hari ini dari Prabowo Subianto adalah soal plan-plannya itu yang paling jelas. Dia pernah menyatakan bahwa dia tidak akan menaikkan tarif pajak, tapi dia membiarkan PPN tuh rame selama sebulan 2 bulan terakhir. Tapi terbukti tuh. Apa? Nggak naik. Nah itu ada bahasan panjangnya lagi itu ya. Yang kedua, Prabowo ngomong soal korupsi kejar ke Antartika, tapi yang antar kitanya aja belum selesai gitu. Harvey Muiz ketangkep.
Harvey Moise ketangkep dan itu kan Prabowo juga bikin statement soal ya misalnya ini harusnya hakim diberikannya jangan sebentar, jangan 6,5 tahun sebagainya. Oke dong. Itu Harvey Moise, tapi bagaimana dengan jajaran menteri-menteri di sekitarnya yang juga seharusnya diperiksa soal korupsi gitu. Ketiga misalnya Prabowo baru-baru ini bicara soal, ini paling mengecewakan sih, soal sawit sih. Bagaimana dia Deforestasi dia, maksudnya ada rencana pemerintah ini pengen menggusur hutan sebesar 2 kali Pulau Jawa gitu. Di Papua. Salah satu di Papua gitu, dengan mengganti dengan industri sawit. Dan sempat gue baca di opini-opini yang beredar ya, ada yang bilang Prabowo ini seperti hidup dengan kepala tahun 70 atau 90-an. Masih ngomongin soal nasionalisme, masih ngomongin soal hal-hal yang ini kayak kita lagi perang di teritori aja gitu. Harusnya gimana? Ya Prabowo harusnya udah bicara soal climate crisis. Prabowo harusnya udah bicara soal ini kita ngomongin artificial intelligence itu gimana soal datanya dan lain sebagainya. Harusnya udah bicara soal modernisasi. Itu kan makanya ada fungsinya anak muda mendampingi Prabowo. Utusan khusus? Bukan, Gibran, wapresnya. Karena dia anak muda yang ngomongin digitalisasi kemarin waktu Pilpres kan. Ya kemenangan Prabowo tuh masih bisa gue terima lah bro. Tapi kalau kemenangan Gibran ini gue masih belum bisa terima. Jadi gue ada Kenapa lu nggak terima gitu loh? Ini kan kemenangan satu pasang gitu, bukan kemenangan satu orang. Dan tanpa Gibran nggak semua orang akan milih Prabowo ya kan? Iya, dari 58% itu. Pasti itu. Terutama Parcok nggak mungkin juga. Gue melihat omongannya gue melihat Firdian ini bos, kayak teman-teman gue di PDI bos. Gue nggak tahu apa dia udah PDI atau belum. Jiwanya sudah. Sejak lampau lah. Ya menurut gue rata-rata caranya tuh Prabowo-nya kita harus junjung tinggi. Giliran Gibrannya kayaknya enggak deh gitu. Ini kan tapi padahal sepaket tuh. Itu udah arahan partainya kali ya. Tapi dalam hal itu gue juga cukup mengkritik PDI Perjuangan ya. Karena banyak kritiknya yang kalau ke Prabowo tuh nanggung. Karena mereka kan DPR gitu maksud gue. Mereka punya DPR. Takut kali. Ya bisa jadi. Dan itu yang gue kritik ya. Kenapa PDI Perjuangan sebagai partai oposisi dan punya kursi banyak gitu di DPR RI. Harus pilih-pilih. Terutama misalnya soal kemarin PPN. Rike bersuara tuh. Iya dan akhirnya dipanggil MKD ya kan. Tapi gue gak melihat Rike bersuara itu sebagai paketan fraksi. Tapi emang kalau gue lihat Puan itu kayaknya memang orangnya tuh moderat. Ya Puan. Nggak konflik gitu ya. Kalau beda sama Bu Mega kalau Puan tuh ya. Betul. Puan being Puan. GG Taufik Kemas ini ya. Iya. Dan ketua fraksi siapa? Puan? Enggak, bukan. Ketua fraksi DPR ya? PDI ya? Utut atau Ahmad Basara ya? Ini agak lupa nih, sorry. Dan emang gak kedengeran juga, lebih kedengeran Selalu aja bro, gak usah sorry. Lu kan bukan petugas partai. Iya makanya kan kita minta maaf. Ya berarti kalau gak ada PDI bersuara ya siapa harapan lu? Kemarin Tempo baru membuat satu cover majalah dan video. Menurut gue terharu banget sih nontonnya gitu. Dia ngomong soal perlawanan masyarakat sipil. Tempo menjelaskan di tahun 2024 ini partai politik ini banyak kembali lagi membuat kecewa masyarakat banyak. Tapi berdiri di sana masyarakat sipil yang gak ada lelahnya. Baik yang sudah almarhum seperti Bang Faisal Basri gitu ya. Atau mungkin yang masih muda teman-teman mahasiswa, pelajar dan lain sebagainya. Ini jadi satu bukti. Kalau 2024 di antara banyak hal buruk yang terjadi gitu ya. Ada hal baik yang kita perlu jadikan sebagai pesan untuk tahun 2025 dan berikutnya adalah soal kebangkitan kesadaran kelas dan gerakan sipil. Gitu. Kita berhasil menggagalkan lewat peringatan darurat ya, kita gagalkan Kaisang maju sebagai calon gubernur yang nepotis gitu. Kita berhasil kawal putusan MK yang progresif itu. Kita berhasil batalkan PPN 12%. Dan banyak kemenangan-kemenangan lainnya yang ini menjadi bukti bahwa ini kemenangan publik. Jadi gue cukup gak khawatir si partai politik semakin rese. Kayak misalnya contoh soal isu-isu apapun ya. Mau ini isu soal pilkada dipilih oleh DPRD, isu partai coklat dan lain sebagainya. Gue tuh agak gak khawatir kalau parpol tuh diem atau gak ada di pihaknya publik. Karena kita punya masyarakat sipil yang terbukti sudah menang berkali-kali. Kalau gue sih kadang ngelihatnya ya, kadang dari kemenangan publik itu ada kelegoan Presiden Prabowo juga. Lu setuju? Misalnya soal PPN. Soal PPN, soal
peringatan darurat, itu kan ada kelegoan dari Prabowo, kita bisa bilang secara nggak langsung gitu loh. Politis aja sih. Maksudnya Prabowo ini kan, ini nyambung juga sama isu pilkada DPRD mungkin. Prabowo itu tumbuh besar kan dengan pendidikan militer ya. Jadi tentu saja yang di kepala dia ini adalah soal persatuan. Ya kan, Korsa, komando, persatuan. Stabilitas. Ketiga, ya suka nggak suka bahwa Prabowo ini juga, kalau menurut gua Prabowo ini berusaha mengkawinkan stabilitas Orde Baru plus efektivitas birokrasinya Joko Widodo. Nah dia mau kawinin tuh. Bagus dong. Makanya dia lahirin kepala tuh namanya ide pilkada DPRD karena ini murah, ini lebih mudah, ini lebih persatuan, lebih stabil gitu-gitu. Tapi kan melahirkan itu boleh-boleh aja untuk dikaji, untuk diuji gitu Untuk kan. ide nggak ada masalah. Nggak ada masalah dong. Yang jadi masalah apakah ide itu konstitusional atau tidak. Gitu. Permasalahannya enggak gitu. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 45, kepala daerah itu harus dipilih secara demokratis. Nah tafsirannya seringkali dianggap oleh DPR demokratis itu berarti boleh dipilih DPRD. Padahal original intent kenapa ada pasal 18 disebut pemilihan kepala daerah itu secara demokratis, itu kala itu menghargai Aceh, Papua dan Jakarta sebagai daerah, dan Yogyakarta ya, sebagai daerah yang punya otonomi khusus. Tapi kan DPRD itu rakyat juga sebenarnya ya. Bagian dari yang dipilih rakyat langsung kan DPRD-nya. Ya. Gue pernah baca juga aturan itu. Jadi kan ada 2 frasa. Yang dipilih langsung oleh rakyat, dipilih secara demokratis. Yang dipilih langsung oleh rakyat berarti ada pemilihan langsung. Presiden tuh kan. Yang demokratis ini tafsirannya adalah bisa dipilih oleh DPRD. Oh DPRD kita yang pilih gitu kan. Ada yang menafsirkan kayak gitu. Ada yang maksud begitu. Tadi makanya gue berusaha meluruskan original intent. Kenapa itu pasal disebut demokratis, kenapa nggak dipilih langsung? Itu ya karena ada daerah-daerah yang memang dikasih otonomi khusus. Ada Noken, ada yang, ya Jogja kan masih kerajaan segala macam lah. Gitu. Jadi kalau tadi nyambung soal gimana kita bicara soal Prabowo itu ngasih kelegowoan, menurut gue enggak, politis aja. Tapi berkali-kali loh ini loh, maksudnya terbukti. Ya gitu. karena dia belum sampai setahun menjabat. Baru mulai aja udah Orang bagus. mana yang setahun menjabat pengen udah rusuh. Dan Prabowo pun menyadari banyak, ya fair-fairan lah. Ini dalam hal ini gue cukup iba sih sama Prabowo Subianto ya. Karena contoh tadi, peringatan darurat. Ini kan isu soal Kaisang maju, yang mau siapa ya Jokowi. PPN 12% yang nyesain siapa ya Jokowi gitu. Jadi banyak hal yang Prabowo tuh jadi kena dampaknya aja. Nah makanya agak wajar kalau dia merelakan, karena bukan kepentingan dia yang utama. Justru ntar kita uji nih, kepentingan dia memang dia lahirkan. Soal MK 0% ini yang semua partai bisa ngajuin juga, gue rasa sih akan jalan lancar aja. Di era Prabowo ini nggak akan diganggu-ganggu gimana-gimana aneh-aneh. Gue sih nggak meyakini itu ya. Nggak yakin lo? Karena masih ada 4,5 tahun lagi menuju pemilu dan nggak mungkin DPR dan para elit tiap hari di warung kopi, restoran mahal, nggak bercakap-cakap soal ini gimana nih kalau 0% kita semua bisa maju. Ya bukan untung mereka kalau gitu. Mungkin bagi partai-partai yang belum pernah menjadi elit paling tertinggi untung. Bahkan sekelas Demokrat pun yang masuk parlemen untung loh, AHY bisa nyapres kan. Iya, tapi bagi kan sekarang kita punya satu Caimin fenomena. bisa nyapres. Kita punya satu fenomena namanya kartelisasi partai politik kan. Bagaimana akhirnya elit ini terbagi di banyak partai dan banyak partainya. Tapi terkartel oleh kepentingan bersama, entah itu kepentingan tambang, kepentingan batubara, kepentingan agraria dan lain sebagainya yang mungkin dikoordinir oleh orangnya presiden atau presiden itu sendiri gitu. Sehingga ketika bicara soal capres banyak, mungkin bagi banyak partai akan ngerasa, ya terus capres dong, kok kita nggak menang, ngapain udah ngabisin duit. Mending kita gabung ke koalisinya presiden, tapi kita jelas dapat apa, menteri, udah pasti dapat jabatan tertentu, udah pasti dapat kepentingan ekonomi dan lain sebagainya. Bisa jadi perikiran gitu. Meskipun kalau nyapres pasti dapat kotel efek seperti kemarin Caimin, dia yang wapres PKB naik. Ya itu kan juga bisa dibilang keuntungan besar itu. Ya bisa jadi. Tapi kan itu karena cuma 3 calonnya. Kalau nanti kalau bisa banyak, ada 8, apakah publik sekotel efek itu? Minimal dapat panggung buat ngomongin gagasan dia gitu kan. Yang mana nggak ada, kalau dia nggak nyawapres tuh nggak ada gitu. Nah sekarang kalau ngomongin dalam tatanan ideal, gue sepakat bahwa sebanyak-banyaknya capres itu akan membuka semakin banyak gagasan yang terbentuk. Tapi masalahnya gue gak pede politisi hari ini punya keseriusan kayak lu pengen bilang, wah Caimin, gue gak bisa bayangin Caimin bilang gue pengen bawa gagasan ke publik. Apa Caimin gagasan? Kemarin waktu dia nyawapres gak melihat itu loh?
Gue melihat itu dari awal tuh politis. Makanya gue tuh ketawain anak abah yang lu nangisin Caimin nangis di JIS. Baru kenal Caimin orang. Gak tahu Caimin selicin apa bos. Lu udah lama kenal. Maksudnya dalam ngikutin. Mungkin ada yang lebih. Ya kenal Caimin mungkin lebih ketawa ya. Iya. Ketawa jadi Oh jadi gitu. lu sebenarnya pro banyak capres, cuman lu nggak percaya aja orang ini capable gitu ya? Karena partai politiknya. Jadi kan capres ini bagaimanapun kan diusung oleh partai kan. Nah selama partai politik. Nah contoh nih balik lagi ke pilkada DPRD deh. Gue tuh sangat berharap Prabowo Subianto tuh bisa punya statement sebelum lompat. Dia kan ngomong gini ya, kita harus evaluasi pilkada. Tapi dia langsung ngasih solusi. Pilkada kita harus dipilih DPRD. Atau dia mengafirmasi Bahlil. Oh itu kan cuman mau lempar kaji, silakan dikaji. Nah harusnya dia hipotesa dia itu bagus, hipotesa mau dia. soal alternatif, dia bisa mulai dulu dari kita perlu ada pembenahan setiap partai politik nih 5 tahun ke depan. Jadi supaya 5 tahun ke depan ini 10 lebih partai politik yang ada di Indonesia, ketika nanti mengusungkan calon presiden, mereka memilih calon terbaiknya lewat primary masing-masing di internal partainya misalnya. Dan bisa jadi bukan harus dari Hamin, kan kita seringkali ngelihat capres itu baru disahin Hamin sebulan, 2 bulan gitu. Bisa jadi ini capres udah ada Hamin setahun, Hamin 2 tahun. Karena ada primary tadi ya. Dan bisa jadi nama-nama yang kita lihat hari ini gak berpartai, Anies Baswedan misalnya, Rocky Gerung, seperti dulu Najwa Shihab, konvensi Demokrat seperti dulu itu salah satunya. Tapi ini dilakukan secara terbuka dan secara serentak oleh seluruh partai gitu. Oh ada peraturan seperti itunya gitu ya. Bisa jadi karena dulu tuh pernah gitu dulu tuh pernah Bang, dulu zaman SBY Burhanuddin Muhtadi sama Denny Indrayana sama Saldi Isra itu mengajukan ke DPR satu draft peraturan yang bicara soal bagaimana calon itu perlu diuji dulu oleh publik sebelum dia ada dalam kotak suara. Siapa yang menolak DPR? Publiknya siapa? Ya publik masyarakat luas. Gimana cara ngujinya kan kalau? Nah itu kan dia udah bikin draft peraturannya tuh. Okay. Banyak lah ya isinya. Tapi intinya spiritnya adalah bagaimana sebelum lu ada dalam kotak suara, DPR partai itu udah punya dulu. Iya, DPR menolak karena ribet kali DPR menolak. Feeling gue sih karena ribet, karena ntar yang maju kompeten dong kita ngolah selama 20 tahun ini kagak dapet tempat dong. Bisa jadi kayak gitu juga. Ya kan? Gak ada yang tahu juga. Tapi gue rasa sebenarnya nggak kompetennya politisi kan mereka pasti punya keahlian buat jadi operator. Maksudnya pasti nggak mungkin lah nggak kompeten, nggak punya keahlian sama sekali bisa jadi petinggi, kan pasti ada keahlian ngolah. Karena mereka sadar ketika pemilihannya langsung, operator itu nggak dipakai oleh masyarakat gitu. Tapi itu keahlian juga tuh jadi operator sebenarnya kan. Keahlian untuk mungkin mengunci kepentingan belakang layar. Tapi untuk publik itu nggak suka citra yang politis lah. Kalau kita boleh fair-fairan ya. Yeah. Makanya mereka itu begitu cinta Joko Widodo. Pada awal ya, mungkin sampai sekarang juga ada. Sampai sekarang. Lu nggak bisa bilang Jokowi itu di banyak orang karena gue yakin yang cinta itu banyak, gue yakin bener deh. Bisa jadi karena approval ratingnya juga cukup tinggi lihat TikTok lu. Yang head comment lu banyak kan? Iya. Itu bener Jokowi. Bisa jadi karena buzzer atau bansos kan mungkin. Iya. Gak ada yang tahu. Tapi ada yang organik banyak gue yakin. Ada juga. Gue yakin. Gue nggak percaya ada. kalau semuanya itu. Nah, bahwa kemudian ada yang masih mencintai Jokowi kan karena melihat Jokowi ini nggak politis. Ditanya soal OSIS IRP gimana, ya tanyakan saja kepada yang membuat. Ditanya soal putusan MK, tanyakan saja ke MK. Nggak suka publik sama figur yang kelihatannya malah ngatur. Gimana MK? Ya menurut saya MK harus begini-begini. Publik tuh nggak suka yang pinter-pinter lah. Sukanya yang udah sederhana. Yang jujur kelihatannya gitu. Tapi lo ngeliat putusan MK ini bagus gak buat Jokowi ke depan? Presidential threshold. Jadi kan artinya kan Gibran pasti bisa nyapres. Ya pertama gue mau ngucapin apresiasi dulu ya buat Perludem terutama dan teman-teman masyarakat sipil lah. Yang sudah, berapa tahun. Yang ngajuin siapa ya? Yang ngajuin? Perludem. Oh. Mbak Titi. Hormat. Wah luar biasa ya. Ya luar biasa. Dan ini menunjukkan pertama, kalau pesannya kita bisa ambil 2. Satu, MK ini lagi berusaha mengembalikan marwahnya. Jadi di tengah DPR, kepolisian, KPK, kepresidenan itu lagi turun sekali marwahnya. MK itu satu-satunya lembaga negara yang hari ini lagi nunjukin kembali marwahnya. Itu pasca adik ipar Jokowi udah gak jadi ketua MK kan. Masih jadi anggota MK. Jadi, tapi udah gak jadi ketua MK. Banyak keputusan-putusan yang progresif sekali. Dan dadakan kelihatannya tiba-tiba buar gitu. Iya itu yang membatalkan DPR soal Kaisang itu. Kedua, presidential threshold dan lain sebagainya itu AI juga kan nggak boleh dipakai berlebihan. Bansos
juga itu inkonstitusional ketika dipakai dalam pemilihan umum. Itu kan progresif sekali ya enggak. Jadi semoga Bapak Ibu Hakim bisa konsisten lah. Istiqomah terus lah. Dalam hal ini betul. Yang kedua soal presidential threshold 0%. Gue belum melihat justru statement partai politik. Yang yang di parlemen ya. Pasti hati-hati lah. Kalau non parlemen kan udah ini banyak. kan menteri semua masalahnya. Pasti hati-hati. Poinnya adalah yang di parlemen ini belum bersikap. Artinya tadi kalau lu bilang partai excited tuh. Mana? Gak ada yang merayakan. Kasarnya gitu. Gue kemarin baca statement Demokrat. Putusan MK ya kami menghormati gitu-gitu sih. Nah. Ada statementnya maksudnya mau merayakan takut nyinggung Prabowo kali. Maksudnya gitu kan. Ya itu karena mungkin ya tadi yang gue bilang. Karena mazhab kestabilan dan komando yang diciptakan Prabowo. Sehingga ketika partai politik itu bahkan punya hak untuk berekspresi. Mereka sendiri merasa terbungkam padahal Prabowo juga belum membungkam. Prabowo nggak bungkam. Mereka iya, makanya mereka berusaha sendiri sopan aja gitu. Karena cywarnya yang terjadi seperti itu mungkin internal kabinet ya. Nah kalau pandangan lu Jokowi diuntungkan nggak? Dalam presidential threshold? Yes. Dari nol gini berarti kan artinya enggak sih. Gibran pasti bisa maju nyapres. Pasti bisa. Nggak usah 0% kan juga bisa. Gibran bisa maju capres. Belum tentu. Kalau permainan politiknya nggak mendukung gimana? Ya tinggal diubah aturannya kan. Maksudnya kan bukan presiden, bukan siapa-siapa maksudnya. Sekarang Jokowi udah warga sipil gitu. Justru gue melihat dominasi kabinet Prabowo sekarang ini orang Jokowi. Jadi suka nggak suka bagi kalian yang tidak menyukai Mulyono ya. Harus mengakui bahwa Jokowi masih kuat kok. Gue pun masih meyakini itu. Jadi bagi Jokowi menurut gue ya silakan tanya ke orangnya ya di Solo ya. Tapi menurut gue bacaan gue Jokowi ini pasti nggak akan suka dengan 0%. Kenapa? Karena ini membuka peluang Gibran justru jadi kalah. Karena tadinya dia cuma harus melawan Anies atau Ganjar. Sekarang mungkin harus melawan siapa? Lu mungkin bisa maju Rocky Gerung. Tapi menurut lu kalau memang Jokowi masih punya banyak pengaruhnya, Prabowo tuh presiden boneka Jokowi? Sampai hari ini. Kan kabinet aja orang Jokowi nih semuanya. Iya. Kayaknya negara ini Jokowi banget ya. Tapi Prabowo, sampai hari ini gue masih melihat iya. Semua podcast masih ngomongin Jokowi soalnya. Kalau prediksi gue, orang misalnya ngobrol, kapan kira-kira Jokowi Prabowo pecah kongsi? Oh pas Pilpres, menurut gue kejauhan. Menurut gue titik pertama Jokowi dan Prabowo itu pecah kongsi atau enggak, itu saat pemilihan Kapolri. Kapan tuh? Mungkin tahun ini. Harusnya kan Listio Sigit tahun. Kenapa Kapolri? Karena itu yang jadi kekuatan utamanya Joko Widodo. Dan itu yang harusnya jadi perhatiannya Prabowo. Karena Prabowo mungkin mau menggeser kekuatan dari coklat ke hijau gitu ya, ke TNI. Gitu. Polisian ke TNI. Jadi pemilihan Kapolri ini akan menjadi titik pertama kita melihat Jokowi Prabowo pecah kongsi enggak. Kalau lanjut? Ya kalau lanjut berarti kita masih bisa menilai Prabowo boneka, antara boneka ini karena kemauan dia atau kesandra kasus, who knows gitu ya. Tapi bahwa kemudian Jokowi masih di atas Prabowo ya masih. Kalau itu terjadi ya. Tapi logikanya apa yang Prabowo takutkan kalau seandainya dugaan lo itu benar gitu? Ya sederhana sih kalau menurut gue. Pertama, ketua KPK dan komisioner KPK tuh dipilih, ingat gak? KPK itu kemudian dipilih sebelum zamannya Jokowi lengser. Terus kan jadi kritik publik. Ya biarin aja lah Prabowo yang menentukan karena KPK kan tadi di bawah presiden. Ya biarin presiden baru lah nentuin. Tapi kan enggak, Jokowi lancarin operasinya sehingga KPK yang terpilih, KPK-nya Jokowi. Apa itu pegangannya gitu? Iya, maksudnya dia nyari pegangan gitu. Kedua, kepolisian. Kepolisian ini juga bukan cuman Listio Sigit ya. Ada Tito Karnavian di sana gitu. Menteri-menteri di sana juga masih banyak orang-orang Jokowi. Termasuk wakil presidennya Gibran gitu. Masih ada di sana. Poinnya kalau Prabowo di-impeach, siapa yang naik pertama ya wakil presidennya gitu. Jadi Prabowo juga pasti ngukur. Dan terutama Prabowo melihat, ini partai gue, ini partai ketiga di nasional. Soal pileg ya. Mungkin pilkada kemarin menang top besar. lah. Gerindra menang besar. Pesta itu. Tapi soal pileg kemarin Gerindra nomor 3. Sedangkan Golkarnya udah ngasih karpet merah buat Jokowi. Udah dikasih anggota kehormatan, udah ada Bahlil di sana. Dan di Gerindra pun ada faksi orang Jokowi juga gitu. Marwar Sirait dan lain sebagainya. Artinya Prabowo pun menyadari. Makanya gue tuh melihat indikasinya apa. Ketika Prabowo itu lagi tur di luar negeri. Dan dia terpaksa pulang karena rame-rame PPN itu kan. Feeling gue dia merasa, wah ini kayaknya ada yang sabotase nih, harus balik kita. Kalau nggak lama nih kekuasaan kita nih. Makanya maksud gue Prabowo juga ahli taktik, strategi, nggak mungkin dia nggak menyadari bahwa manuver itu mungkin terjadi. Nah, pertanyaan gue juga ini,
Anggaplah karena orang Jokowi menurut pandangan lu tadi masih banyak ya di jabatan eksekutif ya. Tapi kan peta legislatif itu nggak sesederhana kayak Golkar dapat karpet merah gitu kan. Di Golkar ini kan partai kontraktor ini banyak DPR yang nggak mungkin bulat suaranya. bulat gitu suara ya. Jokowi satu. Yang kedua PDI ini kan udah anti Jokowi banget gitu ya. Sekarang nggak tahu gua fraksinya ada atau enggak gitu kan. Gerindra ya kurang kuat apalagi Prabowo di partai itu. Maksud gua Prabowo ini kan punya kekuatan legislatif ini loh. Nggak mungkin sesederhana itu bisa diatur orang hidup Prabowo ini. Itu pertanyaan kita harusnya ke Prabowo Subianto sih. Kenapa dia mau? Itu pertanyaan gue juga jujur. Karena kalau ngomongin soal mau bandingin Prabowo Jokowi ya sebenarnya Prabowo secara kekayaan jauh lebih besar dibanding Jokowi. Jauh. Tanahnya ribuan hektar dan lain sebagainya. Adiknya, kakeknya, ayahnya gitu. Kedua secara militer, ya Prabowo mantan militer dan dia dihormati di militer. Kopassus dan lain sebagainya. Ketika dia ketua umum partai yang hari ini bener-bener berkuasa gitu. Jadi kalau mau dibandingin sama Jokowi kan sebenarnya nonsens kan. Jokowi nggak berpartai, Jokowi uangnya nggak sebanyak itu dibanding Prabowo dan Jokowi bukan militer. Ini yang menurut gue tuh bingung, juga bingung. Prabowo ini kenapa sih masih nurut? Itu Ya, aja sih. berarti kan dugaan lu tidak masuk akal gitu Atau kan. jangan-jangan kalau gue sempat kepikiran gini. Ini sebenarnya orang nggak ngapa-ngapain, kita aja yang terlalu takut. Nah gitu aja gue kepikirannya. Kalau takut soal Kayak Pak Jokowi itu masih punya kekuasaannya. Iya, Sebenarnya iya, orang iya. ini nggak ngapa-ngapain, cuma di rumah doang nerima Jadi tamu kayak, gitu jadi loh. kayak buku cerita terlalu banyak dugaan-dugaan. Iya. ya kalau dugaan itu bisa ada karena ada langkah yang dilakukan. Bagaimana kita saksikan di pilkada kemarin. Jokowi memanggil Prabowo dan kemudian meminta Prabowo untuk bikin video untuk Lutfi misalnya. Jokowi datang ke Jakarta, saya adalah Ridwan Kamil misalnya. Itu kan biarin aja individu pribadi dong. Kan dia udah warga sipil biasa, boleh berpendapat dan mendukung. Iya, kalau Jokowi adalah warga sipil biasa. Masalahnya Jokowi ini sepaket dengan dia bisa mengatur presiden. Dan sudah banyak lah ya, mungkin ya bisa dilihat juga misalnya kayak di Tempo sempat bahas tuh di pojok halusnya tuh. Bagaimana pertemuan Prabowo Jokowi di Solo itu, atau di Jawa Tengah ya, lupa di mananya, Solo kalau nggak salah. Ya salah satu permintaan Jokowi untuk Prabowo ya bikin video untuk Lutfi. Dan Prabowo juga mau gitu. Ya, tapi kan itu kadernya sendiri. Masa Prabowo nggak mau ngedukung? Menurut gue ini bukan soal kader atau nggak kader. Even Prabowo Subianto ketika ditanya saat nyoblos, milih siapa Pak di Jabar? Dia jawab kok, rahasia dong. Tapi masa pakai nanya saya milih siapa? Dia aja masih bisa loh tahu kapan harus, ya udahlah nggak usah jawab gitu kan. Dan Prabowo pernah ngomong kok di, kalau nggak salah acara PAN ya. Ya dia bahas soal saya pastikan anak bangsa ini boleh siapapun yang terpilih di pilkada. Artinya bahwa Prabowo pasti dukung Lutfi, pasti. Tapi bahwa Prabowo menggunakan cara yang sama ke Jokowi, feeling gue enggak. Tapi Andra Soni nggak ada hubungan dengan Jokowi, didukung juga sama Prabowo. Ya kan Gerindra. Oh dan menangnya, Ya Lutfi Gerindra. menangnya Iya. ini lagi perubahannya drastis Menangnya semua. luar biasa. Dan kan ada rumor juga bahwa Prabowo ini tidak suka kalau Andika menang. Karena berpotensi berbahaya nih buat 2029 kan gitu. Bisa jadi gitu. Gua gak ngomongin pilihan politik Prabowo. Gua ngomongin soal bagian Prabowo masih melanjutkan cara-cara Jokowi. Entah memang dia merasa itu efektif juga nih barang gitu kan. Atau Prabowo ngerasa terintimidasi. Jing lah gue diminta sama Jokowi gini lagi. Ya di Jakarta juga ada suratnya sih. Iya dan Nggak tahu benar atau enggak. nah tuh. itu kan gak pernah terbukti. Nggak Ya, cuman akhirnya kayak gitu-gitu terjadi lah. Gitu. Firdiani ternyata tahu bos isu-isu belakangan ya kan. Kita nggak tahu nih, dia cerita sendiri. Dapat info dari operator mana nih? Oh iya, gitu. info operator. Melihat aja. Iya. Scroll TikTok berugama. Tapi lu ngikutin Wah, nggak ada ini? info dari gua. Lu ngikutin nggak Ahok Anies ini loh? Yang kemarin katanya ada kejutan. Ini kejutan apa nih? Buat partai atau Apa gimana kita ini? nih MK? Apa gimana? Nggak gitu. mungkin MK, jauh banget. Kan bulan depan, Desember ngomongnya. Ini kan bulan depan nih. Mungkin kejutannya pengen bikin podcast berdua ngadu retorika show Wah. ngadu. Ya. Enggak, tapi kalau gue ngeliat Ahok Anies sih, ya udah aja sih. Tapi aneh ya Bel. Dulu tuh gue denger kan zamannya Pram nyalon tuh, mereka nggak pernah sepanggung karena Ahoknya itu belum bisa bisa ngontrol mulut. Iya. Kok tiba-tiba sekarang Ahoknya yang kayak lebih akrab sama Anies dibanding Aniesnya gitu. Iya. Kayak aneh juga ya Udah gitu. legowo kali ya. Udah legowo. Maksudnya drastis banget sih berapa bulan langsung Aniesnya tuh yang Ahok itu yang lebih gelendotan gitu. Iya, di Instagramnya juga kelihatan begitu sih. Padahal dulu kan terakhir tuh kampanye Akbar Pram, bahkan Aniesnya nggak datang,
Yang tadi cuma keluarganya doang, ada Ahok. Jadi mereka udah bener-bener gak pernah panggung gitu. Sekarang berubah drastis gitu. Tapi unik banget sih Ahok Anies ini kemarin fotonya terjadi sebelum putusan MK soal 0% ya. Kebetulan kali ya. Enggak kebetulan. Gue udah ngobrol sama teman-teman. Udah nanya orang Udah ngobrol. Ini apa ini? Enggak ada hubungannya ini. Tahu dari mana dia kan gitu. Iya makanya. Tahu dari mana Pas dia? banget kan. Perlu dia memang hobinya judicial review. JR, Gue tahu lah kerjaan teman-teman. Tapi kalau orang yang suka klenik-klenik nih kayaknya pertanda alam gitu loh. pertanda Ini mereka baru bersatu kok ada berita bagus gitu kan. Malah gue dapat info mau buat partai, tapi gue nggak nanya Firdan apa Firdan tahu kan. Ini orang mau buat partai bareng kali nih. Tapi Ahok kan PDI dia. Buat barangkali keluar. Jadi Anies PDI malah. Gak ada yang tahu juga. Oh, itu bocorannya? Enggak gitu. Enggak apa Kan bocorannya. temen lu PDI banyak temen lu. Temen Anies kan bukan temen gue Anies. Jadi kalau menurut gue Ahok Anies, tapi yang menarik dari pertemuan itu sih menurut gue soal itu banyak jajaran mantan gubernur tapi kan ada satu yang absen tuh. Ada 2. Oh, siapa itu? Itu nggak datang. Siapa namanya? Sandi Uno. Oh iya, Sandi Uno Jadi dan Jokowi. nggak cuma Jokowi doang ya. Iya. Sandi Uno juga nggak datang maksud gue gitu. Sayang loh. banget gitu loh maksud Iya, gue kan iya, itu momen iya. persatuan. Tapi Berusaha nyerang Jokowi iya, banget. malah Sandi Uno juga nggak Enggak datang disebut gitu. Sandi Uno juga. Iya. Dia lupa pasti itu karena pokoknya Jokowi doang. Jokowi doang. Gue tahu. Gue dengar. Tapi itu respect di situ Mas Pram mau berbagi panggung sih. Ya Kan dia sebagai gubernur terpilih harusnya Oh gitu Dia ya. bisa. Ada Suswono, ada Pak Kunurdana. RK nggak ada. Kan Pak Komjen Pol itu juga nggak datang. Oh, ada Pangrikun ya. Kan perwakilan. Oke. Dia Jokowi nggak datang karena kan mungkin udah mantan presiden kali. Lagi sibuk lah. Ya lagi sibuk. Mereka beli mainan. Sibuk apa? Ngeliat video. Oh iya. Videonya miring kan. Fokusnya emang Jokowi terus ya.